Halo, saya Marvin dari Jawa.com dan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang cara membuat label CD yang benar. Tapi sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe itu dan juga pastikan kalian mengaktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Sebelumnya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian yang merayakan Idul Fitri di tahun 2017 ini. Nah, Mas Yusuf, apa itu label CD yang benar? Nah, saya sering sekali mendapatkan orang-orang yang datang ke studio saya untuk mencetak foto pernikahannya, atau foto preweddingnya, atau foto hitanan anaknya, misalkan. Itu dengan medianya seperti ini. Ini sangat tidak profesional sekali ya, jadi terlihat sangat amatiran. Kenapa? Karena ya, si fotografernya sudah jelas tidak mau berusaha membuat file yang diberikannya itu menjadi terlihat lebih bagus. Kenapa? Karena tidak ada apa-apa di sini. Ini CD apa kita nggak tahu, nggak ada tulisan apa-apa, dan sangat terlihat tidak ingin keluar modal banyak. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini si amplop kertas ini harganya cuma Rp200 ya. Terus CD-nya ini adalah 1.800. Jadi otomatis kan tidak ingin mengeluarkan biaya lagi, padahal ini adalah hal yang sangat penting. Ini bisa membuat nilai kejual kalian menjadi lebih bertambah. Nah, terus bagaimana atau apa itu CD label yang benar? Nah, CD label yang benar ini adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat, ini si boxnya ini terbuat dari mika. Ini harganya juga cukup terjangkau, cuma 2.000 atau 3.000 tergantung dari dimana kalian membelinya. Terus juga si labelnya kita kasih foto. Di sini juga lengkap, ada nama studio kita atau desa fotografi kalian, nama pengantinnya. Terus ini CD apa nih? Ini tentang pernikahan atau tentang prewedding atau tentang hitanan misalkan, atau acara tunangan. Nah, ini ada di sini ya. Terus juga ini adalah keterangannya adalah soft file foto. Otomatis ini bukan DVD video. Jadi ini ada keterangan seperti itu. Foto pengantinnya ada di sini sudah jelas. Terus juga alamat di mana dilaksanakannya ini juga ada di sini, dan juga tanggal dan tahun tempat di acara, tanggal dan tahun di mana ini dilakukan, misalkan tahun berapa dan tanggal berapa. Nah, inilah yang saya maksud CD label yang baik dan benar. Jadi ini menambah nilai jual kalian di mata klien, juga terus juga membuat kalian terlihat sangat profesional, tidak asal-asalan, dan juga tidak segan untuk mengeluarkan modal untuk membuat segalanya menjadi lebih baik gitu di situ. Sebelum kita mulai ke proses desain selanjutnya, saya akan memberikan satu tips tambahannya, yaitu kalian harus berhati-hati dalam memilih kertas labelnya. Jadi ada 3 jenis kertas label. Kalian bisa membeli kertas label ini di toko komputer terdekat di kota kalian, atau di toko-toko besar seperti Toko Serba Ada gitu ya, seperti di Borma atau di Gria atau di Jogja. Itu ada juga di situ. Saya juga pernah beli di Borma beberapa kali jika saya tidak bisa pergi ke supplier saya di sana. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah nomor 1 adalah plain paper. Itu si labelnya itu pasti ada keterangannya ini kertas jenis apa. Kalau misalkan plain paper itu saya tidak menyarankan untuk menggunakan kertas jenis plain paper atau kertas HVS, karena selain tipis itu si warnanya juga tidak keluar untuk foto. Nah, yang kedua adalah inject paper. Nah, ini saya selalu menggunakan inject paper ini. Kenapa? Karena selain tidak terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal, dan juga warna foto itu keluar. Itu akan membuat si foto label kalian itu menjadi lebih terlihat bagus gitu. Dan yang ketiga adalah kertas glossy atau untuk kertas foto. Nah, saya tidak menyarankan ini bukannya karena tidak bagus, tapi karena dia terlalu tebal. Jangan lupa bahwa si kalian itu nanti mereka akan memasukkan si labelnya CD-nya itu ke dalam komputer atau ke dalam laptop atau bahkan ke dalam DVD player. Kalau misalnya terlalu tebal, nanti dia akan nyangkut dan tidak bisa keluar. Itu sudah jelas akan berbahaya kan. Nah, di situ. Jadi pastikan kalian memilih nomor 2, yaitu inject paper. Nah, setelah kalian memiliki inject paper yang sudah kalian beli di toko-toko komputer terdekat dan siap mendesain label, mari kita lanjut ke komputer saya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload template label polos yang sudah saya sediakan ini. Ini kalian bisa download di kotak deskripsinya gitu, ada link yang saya simpan di sana, silahkan di download. Lalu buka di Photoshop kalian. Nah, Photoshop ini bisa kalian buka di versi apa aja ya file ini. Jadi bisa di CS3, CS5 atau CC 2016, CC 2015. Saya menggunakan Photoshop CS6 untuk ini. Nah, ini kenapa warnanya kok abu-abu tidak putih? Ini untuk saya bisa membedakan mana label yang berbentuk lingkarannya. Jadi kalau misalnya kalian aktifkan yang di sini, itu akan terlihat putih, sedangkan label kita berwarna abu-abu. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk membedakan mana yang nanti akan terpotong di si potongan labelnya gitu ya. Itu kan label ada potongan langsung, jadi kita tinggal tarik aja di atas atau akan otomatis berbentuk lingkaran. Nah, di situ.
Lalu yang harus kita lakukan berikutnya adalah membuat kotak untuk menyimpan si fotonya. Nah, yang harus kita lakukan adalah Ctrl J atau di copy layer. Jadi setelah di atas ini, lalu kita rubah menjadi warna lain. Misalkan kita rubah jadi warna hitam. Lingkaran ini pastikan arah di sini. Ini tinggal langsung pen bucket tool, lalu pastikan warna hitam atau warna apapun bebas. Nah, setelah seperti ini, kalian hapus bagian atas dan bawahnya. Nah, ini kita tinggal klik di rectangular ini ya, market tuh, klik geser sampai kira-kira segini lah. Nah, setelah selesai kalian tinggal tekan tombol delete, lalu kalian klik lagi di bagian bawahnya, kalian lalu tekan lagi tombol delete. Jadi ini Ctrl D untuk deselect. Nah, ini adalah tempat dimana akan fotonya dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu kita masukkan nama studio kita misalkan, atau nama jasa fotografi kalian, apa itu terserah kalian. Klik di text tool ini lalu ketik di sini. Misalkan saya Java Photo Studio. Nah, ini untuk fontnya. Ini kecilkan, kasih warna hitam yang sedikit lebih pudar seperti ini. Ini kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Ini saya menggunakan fontnya bernama Sylvine. Jadi kalau kalian tidak punya Sylvine ini, kalian bisa download, ada yang gratis di internet, tinggal googling saja. Setelah selesai, kita bikin lagi nama pengantinnya. Misalkan namanya ini adalah Nia. Untuk perempuannya kita perbesar dulu menjadi 72 poin misalkan. Lalu hurufnya, kalau untuk ini saya menggunakan Little Font. Nah, jadi kalian kalau tidak punya juga kalian bisa download ya. Jadi ini Little Font NF, ini saya fontnya khusus seperti ini. Nah, misalkan ini kurang besar, kita besarkan lagi. Nah, setelah besar, oke. Kita alt klik kiri digeser ke sini untuk mengcopy atau copy layer, misalkan Nia dan Robi. Oke, setelah selesai Nia dan Robi, ini kita tinggal bikin dan. Jadi kita tinggal kopikan saja lagi, terus kita bikin dannya di sini. Oh, ini persen salah. Dan nah, seperti ini misalkan ya. Oke, tapi karena ini terlihat kurang bagus, jadi kita kasih klik ditahan di sini, nanti ada Eclipse Market Tool. Klik di arah sini, kita bikin add new layer, terus kita bikin shift ditekan dan di drag berbentuk lingkaran seperti ini. Jadi ini lepas, kita kasih warna merah tua dan kita pakai pen bucket. Ini setiap orang memiliki cara yang berbeda biasanya ya. Jadi untuk membuat ini itu nggak sama. Saya dengan kalian juga sudah jelas pasti tidak akan sama metodenya, tapi yang jelas ini adalah gambaran apabila kalian ingin mengikuti cara saya atau bingung ingin seperti apa gitu. Nah, di situ oke. Setelah selesai kita kasih ini putih biar dia sedikit lebih menonjol. Ini karena dia sedikit lebih keras atau tajam, kita klik di smooth ya. Jadi tuh, jadi dia terlihat lebih halus. Pinggirnya ini juga sama, smooth supaya untuk menghaluskan pinggiran-pinggirannya. Nah, setelah selesai kita klik geser ke arah tengah. Nah, oke, setelah selesai kita buat lagi rectangular market tool, kita klik di bawah sini add new layer, pastikan jangan lupa klik dan kita geser ke sini. Nah, lepas di sini lalu kita pakai pen bucket lagi warna merah lagi dan Ctrl D untuk deselect. Nah, ini biasanya cara saya seperti ini untuk membuat pita dengan gampang. Ini tinggal klik di pen tool. Ini pastikan kalian di menyorot layer yang berwarna ini ya. Untuk pita ini klik lalu ke kanan ada namanya make selection oke, dan ini kurang atas sedikit dan delete. Jadi ini cara mudah untuk membuat pita seperti itu. Jadi gampang banget. Klik di sini juga, klik di sini kira-kira aja, nggak harus presisi atau kiri kanannya harus seimbang dan segala macam, tidak usah seperti itu. Make selection dan delete. Ini jadinya seperti ini. Oke, kita kopikan yang Java Photo Studio ya. Ini lupa belum saya smooth dulu biar dia terlihat lebih enak untuk dilihat. Kita klik dan kita misalkan kasih namanya Our Amazing Wedding atau misalkan Our Amazing Pre-Wedding atau apalah, kalian mungkin sudah mengerti ya. Jadi kata-kata yang menjadi judul dari ini, apakah pernikahan, ini apakah pertunangan, apakah ini pre-wedding, apakah ini hitanan, ini di sini. Jadi seperti itu. Jadi kita buat sedikit lebih beda. Biasanya kan kalau orang yang standar kan the wedding of pernikahan. Ini kita buat
um, Amazing Wedding atau judulnya itu di bawah dari nama gitu. Jadi kita buat sedikit lebih berbeda. Oke, kita sedikit lagi perbesar lagi. Oke, setelah selesai ini, nah kita klik lagi yang atasnya, kita kopikan lagi pakai Alt, dan ini kita tulis apa ini? Ini file apa? Jadi misalkan ini adalah softfile master DVD foto misalkan gitu ya. Ya kita ketik aja master DVD foto. Misalkan seperti itu, atau softfile foto itu gimana kalian menyebutnya seperti apa. Nah, kalau misalkan ini adalah DVD video, ya tinggal jelas saja di 1 atau di 2, di 3 dan selanjutnya. Nah, ini setelah selesai, informasi yang harus kalian ada adalah nama studio kalian, nama pengantinnya siapa, ini adalah softfile apa, dan juga ini apakah foto atau video. Nah, itu di situ ya, yang bagian atasnya. Nah, kita lanjut ke bagian bawah sebelum kita mulai memasukkan foto, karena ini sangat gampang kalau untuk foto, nanti saya kasih tahu. Ini juga biasanya ada beberapa hal untuk membuat garis. Ada yang menggunakan line tool, ada yang menggunakan seperti yang saya tadi. Kalau saya sih kurang srek pakai line tool. Biasanya saya suka pakai yang tadi aja, tinggal pakai pen bucket ya. Karena lebih gampang saya untuk merubah-rubahnya seperti apa. Kita klik pakai rectangular marker tool lagi dan kita arahkan segini aja. Oke, setelah selesai kita klik di sini Ctrl D. Nah, dia akan membentuk garis seperti ini. Jadi saya kurang atas, Alt klik geser ke bawah. Nah, oke, seperti ini. Nah, setelah ini kita copy lagi, lalu kita copy ke bawah sini, dan ini adalah alamat di mana lokasi acaranya berlangsung. Misalkan Aula Masjid Nurul Iman misalkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian ingin menutup di sini, kalian bisa membuat lingkaran atau membuat bunga atau membuat ornamen apa di sini untuk supaya dia terlihat lebih menarik lagi. Nah, kalau saya menggunakan brush, ini brushnya saya lupa nyimpen di mana, tapi bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia untuk menutup ini. Nah, oh kalau ini berarti kita perbesar lagi. Nah, ini saya enaknya apa kalau seperti ini? Jadi kita tinggal Ctrl T dan kita tinggal tarik aja ke sini. Jadi kalau misalkan kita kurang besar atau kurang panjang, kita tinggal atur-atur saja tanpa harus narik lagi garis gitu. Seperti itu. Itulah kenapa saya lebih suka menggunakan rectangular marker tool ini. Nah, ini kita tinggal klik, kita perbesar lagi supaya menutup semua. Dan ini yang hitam ini kita kurangi opacity-nya supaya blending sama ini, dia lebih sama. Nah, seperti itu 75%. Sama yang bawahnya juga 75%. Oke. Selesai ini alamatnya ada di mana, terus di bawahnya biasanya adalah tanggal. Seperti itu. Ada yang tanggal di atas, alamat di bawah itu bebas-bebas aja. Misalkan berapa ya? 12 Oktober 2016 misalkan. Nah, ini seperti ini. Nah, karena ini adalah sama, jadi ya kita mau nggak mau harus sedikit dibedakan. Jadi kita kasih warna yang lain. Nah, warnanya juga jangan keluar dari palet warna yang kita miliki. Misalkan ini abu-abu terus ada merah, jadi otomatis juga harus sama. Misalkan yang ini warnanya merah sama seperti yang atasnya, jadi tidak ada warna yang melenceng dari skema warnanya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, setelah selesai biasanya di bawah ini kalau misalkan master file foto itu tidak usah dikasih apa-apa. Tapi kalau misalkan ini adalah DVD video, kalian bisa cari di Google, itu adalah DVD video logo PNG. Jadi dia udah transparan dan sudah dipotong sehingga gampang tinggal masukin aja gitu. Jadi backgroundnya sudah tidak ada di situ. Nah, bentuknya seperti ini kalau untuk yang DVD video. Tapi kalau untuk master file foto atau soft file itu tidak perlu. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan sudah jelas adalah memasukkan file fotonya. Nah, saya kasih satu tip penting adalah pastikan si pengantinnya itu tidak berada di area tengah-tengah sini, karena ini nanti adalah lubang untuk CD-nya ya. Jadi pastikan kalian menggunakan foto yang mengaplikasikan rule of third. Misalkan pengantinnya di sebelah sini, ini kosong, atau enggak pengantinnya berada dengan jarak terpisah, pengantin laki-laki di sini, perempuan di sini, atau sebaliknya. Jadi pastikan tengah ini tidak ada wajah pengantin, karena nanti kalau ada wajah pengantin di sini sudah jelas wajahnya akan menjadi bolong atau berlubang. Nah, kita cari fotonya. Nah, ini saya menggunakan foto yang ini, misalkan karena dia terpisah. Oke, jadi seperti ini. Ini tengah-tengahnya bisa digunakan untuk lubang itu. Kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl C ya untuk di copy. Nah, biasanya diedit dulu, nggak asal kayak gini. Tapi karena ini ada sampel, ini agak gampang aja. Ini
Ctrl Alt G. Jadi sehingga dia masuk ke clipping mask ini. Pastikan si file fotonya itu berada di atas si layar yang tadi yang buat fotonya itu. Jadi jangan sampai di yang lain karena tidak akan bisa. Setelah itu kita Ctrl T, kita kecilkan. Saya biasa pakai Shift dan Alt supaya dia simetris, mengecilkannya nggak penyon gitu kan. Nah seperti ini, oke. Oke, ini untuk label sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke untuk cetaknya ya. Jadi kita cetak hasilnya seperti apa. Nah setelah kalian selesai proses desain, itu berikutnya adalah printing ya. Saya menggunakan printer Epson R230 dan juga settingannya ini settingan base photo. Jadinya hasilnya sangat bagus ya, hasilnya beda dengan ngeprint teks biasa. Nah lalu setelah itu setelah selesai di print itu kita pasangkan. Nah ini harus hati-hati karena di tengahnya ada lubang dan jangan sampai kalian meleset. Kalau misalkan kalian meleset itu si labelnya akan sulit untuk dicabut karena dia akan sangat lengket, dan kalau misalnya dipaksa dicabut labelnya akan rusak atau CD-nya akan kotor karena ada bagian-bagian kertas dari label yang menempel ke CD tersebut karena ada lemnya kan. Nah di situ setelah kalian pastikan pas, terus tempel, terus gosok sampai tidak ada permukaan yang menggelembung karena akan sangat berbahaya apabila ada permukaan yang menggelembung. Terus setelah itu pasangkan di box mika yang sudah kalian persiapkan tadi dan selesailah label CD ini. Demikian video tentang cara membuat label CD yang benar. Semoga bermanfaat. Saya Yusuf Marifin dari jauh.com. Pastikan kalian like video ini. Jika kalian suka video ini, subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video saya selanjutnya. Komentar jika kalian punya pertanyaan apapun atau seputar videografi dan fotografi. Dan juga pastikan kalian men-share video ini kepada teman-teman fotografer kalian supaya mereka lebih mengerti tentang pentingnya membuat label CD yang benar ini untuk meningkatkan nilai jual mereka di mata para klien. Dan sampai jumpa.